Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasmine Zini Monica Prita. Hari ini kita akan belajar dan membahas tentang materi yang berjudul Participle, Infinitive, dan Gerund Phrases. Baik, yang pertama ada participle. Participle adalah bentuk kata kerja verb yang berfungsi sebagai kata sifat adjektif atau sebagai bagian dari pembentukan tenses dan passive voice. Nah, dalam bahasa Inggris, participle itu terdiri dari dua jenis, yaitu present participle dan past participle. Adapun bentuk participle atau jenis participle yang pertama itu present participle. Nah, present participle adalah bentuk kata kerja yang dibentuk dengan menambahkan akhiran ing pada kata kerja dasar. Nah, fungsi dari present participle itu yang pertama sebagai kata sifat atau adjektif. Contohnya, the movie is interesting. Filmnya menarik. Nah, interesting di sini adalah adjektif. Dan yang kedua ada sebagai bagian dari continuous tense. Contohnya, she is studying English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah participle clauses. Walking to campus, Rina listening to music. Dan bentuk yang kedua atau jenis yang kedua ada past participle. Nah, past participle ini adalah bentuk ketiga dari kata kerja atau verb three. Nah, contoh perubahan kata kerjanya itu seperti write menjadi written, break menjadi broken, eat menjadi eaten, dan finish menjadi finished. Nah, fungsi dari past participle yang pertama itu sebagai kata sifat atau adjektif. Contohnya, the broken window needs repair. Jendela yang rusak perlu diperbaiki. Dan yang kedua sebagai bagian dari perfect tense. Contohnya, they have finished their homework. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka atau pekerjaan mereka. Dan yang ketiga dalam passive voice. The letter was written yesterday. Nah, yang ketiga ada perbedaan present participle dan past participle. Nah, yang ini ada present participle. Nah, kalau present participle itu berbentuk verb ing. Nah, ini tuh menjelaskan sesuatu yang menyebabkan perasaan atau melakukan tindakan. Contohnya, the movie is interesting. Lalu ada past participle. Nah, ini tuh berbentuk verb 3 dan menjelaskan sesuatu yang mengalami atau menerima tindakan. Contohnya, I am interested in the movie. Nah, lalu ada kesalahan umum dalam penggunaan participle. Bisa kita lihat di sini ada kalimat salah dan kalimat benar. Yang pertama ada I am interested in English. Ini adalah kalimat yang salah ya, teman-teman. Yang benar adalah I am interested in English. Lalu ada the book is interested. Yang benar yaitu the book is interesting. Dan yang terakhir ada window is breaking. Dan yang benar adalah the window is broken. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi infinitif. Nah, apa sih infinitif? Menurut Azhar pada tahun 2017, infinitif merupakan bentuk kata kerja yang banyak digunakan untuk menyatakan tujuan, harapan, rencana, keputusan, serta sebagai pelengkap setelah kata kerja tertentu. Jadi kalau teman-teman mau menyatakan sebuah tujuan, harapan, rencana, keputusan, dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan infinitif. Nah, contoh kalimatnya, I want to study English. Saya ingin belajar bahasa Inggris. She plans to travel abroad. Dia berencana untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, lanjut ada bentuk infinitif atau jenisnya. Nah, di sini ada dua bentuk dari infinitif. Yang pertama ada to infinitive. Nah, to infinitive ini itu bentuk dasar dari kata kerja yang diawali dengan kata to. Nah, rumusnya adalah to dan verb. To plus verb. Contohnya, I have to graduate next year. Saya berharap lulus tahun depan. She wants to become a teacher. Dia ingin menjadi seorang guru. Nah, yang kedua ada bare infinitive. Jadi ini tuh bentuk dasar kata kerja tanpa menggunakan to. Nah, bare infinitive itu digunakan setelah yang pertama ada modal verb. Nah, modal verbnya ada apa aja? Ada can, might, should, could, must, will, may, shall, would. Nah, setelah kata ini tidak boleh menggunakan to ya, teman-teman. Contoh kalimatnya, she can speak English. Lalu yang kedua ada kata kerja. Nah, kata kerjanya itu ada let, make, dan help. Nah, help ini tuh sebenarnya dapat digunakan pada bare infinitive ataupun to infinitive ya. Dan contoh kalimatnya, my parents let me stay up late. Atau orang tuaku membiarkan aku bergadang. Lalu di sini ada fungsi dari infinitif. Yang pertama itu sebagai subjek. Nah, s- bisa kita lihat contohnya, to read books is enjoyable. Membaca buku itu menyenangkan. Sebagai objek, I want to learn English. Saya ingin belajar bahasa Inggris. Sebagai subjek, my dream is to become a teacher. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Menunjukkan tujuan, I study hard to pass the exam. Saya giat belajar untuk lulus ujian.
Yang kelima ada setelah kata sifat. I am happy to see you. Saya senang melihatmu. Dan yang terakhir ada setelah kata kerja tertentu. Contohnya, we agreed to work together. Kami sepakat untuk kerja bersama. Lalu selanjutnya ada perbedaan to infinitive dan bare infinitive. Nah, yang pertama untuk to infinitive itu pastinya menggunakan to. Nah, itu digunakan setelah banyak kata kerja, adjektif, dan untuk menyatakan tujuan. Contohnya, she wants to study. Dia ingin belajar. Lalu untuk bare infinitive ini tuh tidak menggunakan to ya teman-teman. Nah, dan di sini tuh digunakan setelah modal verbs dan beberapa kata kerja seperti let, make, serta help. Contohnya, she can study. Dia bisa belajar. Lalu ada kesalahan yang sering terjadi. Jadi dalam penggunaan to infinitive dan bare infinitive banyak sekali ya kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama ada menggunakan bentuk verb yang salah setelah to. Nah, contoh kalimat yang salahnya tuh I want to studying English. Nah, kalimat yang benarnya adalah I want to study English. Lalu yang kedua menambahkan to setelah modal verb. Nah, kalimat yang salahnya tuh ada she can to swim. Nah, kalimat yang benar adalah she can swim. Lalu yang terakhir menggunakan infinitif setelah kata kerja yang seharusnya diikuti gerund. Contoh kalimat salahnya yaitu I enjoy to read novels. Dan kalimat yang benarnya adalah I enjoy reading novels. Oke, next. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gerund phrases. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu gerund. Jadi gerund adalah kata kerja atau verb yang berakhiran ing dan berfungsi sebagai kata benda atau noun. Namun, karena jarang berfungsi sebagai kata benda, gerund dapat menempati posisi yang biasanya ditempati oleh noun dalam sebuah kalimat seperti subjek, objek langsung, pelengkap subjek, dan objek preposisi. Nah, di sini ada fungsi gerund apa saja. Yang pertama ada sebagai subjek. Contohnya, traveling might satisfy your desire for new experience. Nah, artinya adalah berpergian mungkin dapat memenuhi keinginan Anda untuk memperoleh pengalaman baru. Nah, di sini ada gerundnya yaitu traveling. Nah, traveling di sini sebagai subjek. Lalu ada sebagai objek langsung. Contohnya, they did not appreciate my singing. Yang artinya mereka tidak menghargai nyanyian saya. Nah, di sini singing ini sebagai objek atau my singingnya sebagai objek. Lalu yang ketiga ada sebagai subject complement. Contohnya, my cat's favorite activity is sleeping. Aktivitas favorit kucing saya adalah tidur. Lalu yang keempat ada sebagai objek preposisi. The police arrested him for speeding. Yang artinya polisi menangkapnya karena mengemudi dengan kecepatan tinggi. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu gerund, lalu kita masuk ke gerund phrases-nya itu sendiri. Nah, apa sih gerund phrases? Dalam bahasa Indonesia kita sebutnya frasa gerund. Nah, frasa gerund ini adalah kelompok kata yang terdiri atas gerund beserta kata-kata yang menerangkannya atau modifier dan atau kata ganti pronoun, frasa nomina, noun phrase, objek langsung, objek tidak langsung, atau lengkap yang berkaitan dengan tindakan atau keadaan yang dinyatakan oleh gerund tersebut. Nah, di sini ada fungsi gerund phrases yang pertama itu sebagai subjek. Kita lihat di sini contohnya yaitu finding a needle in the haystack would be easier than we're trying to do. Yang artinya, mencari jarum di tumpukan jerami akan lebih mudah dari apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, finding ini sebagai gerund ya teman-teman, dan gerund sebagai subjeknya. Nah, ada needle, a needle, nah ini tuh objek langsung dari gerund, dan ada in haystack, yaitu frasa preposisi yang berfungsi sebagai keterangan. Yang kedua ada sebagai objek langsung. Contoh kalimatnya, I hope that you appreciate my offering you this opportunity. Yang artinya, aku berharap kau menghargai tawaranku untuk kesempatan ini. Nah, keterangannya di sini bisa kita lihat, my ini adalah kata ganti kepemilikan yang menerangkan gerund. Nah, dan offeringnya itu sebagai gerund, dan you-nya itu objek tidak langsung, lalu this opportunity-nya itu sebagai objek langsung. Yang ketiga ada sebagai pelengkap subjek. Ada kalimatnya itu, Tom's favorite tactic has been jabbering away to these constituents. Yang artinya taktik favorit Tom adalah mengoceh terus kepada konstituennya. Nah, di sini ada jabbering away. Nah, ini tuh sebagai gerund. Dan to his constituents itu frasa preposisi yang menerangkan kepada siapa tindakan itu dilakukan.
Lalu ada sebagai objek. Nah, contoh kalimatnya ada you might get in trouble for faking an illness to avoid work. Yang artinya kamu mungkin akan mendapatkan masalah karena berpura-pura sakit untuk tidak bekerja. Nah, di sini ada faking ini sebagai jaran, an illness itu sebagai objek langsung, to avoid work ini sebagai frasa infinitif yang berfungsi sebagai keterangan tujuan. Lalu yang kelima ada sebagai pelengkap subjek. Being the boss made Jeff feel uneasy. Yang artinya menjadi bos membuat Jeff merasa tidak nyaman. Nah, di sini being itu sebagai gerund, the past itu pelengkap yang menjelaskan keadaan yang dinyatakan oleh gerund. Lalu yang kedua ada perbedaan gerund dan gerund phrases. Yang pertama itu gerund adalah kata benda atau noun yang berasal dari kata kerja atau verb dengan menambahkan akhiran ing. Meskipun berasal dari kata kerja, gerund berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Nah, contoh kalimatnya adalah swimming is good exercise. Renang adalah olahraga yang bagus. Lalu yang kedua ada gerund phrase. Nah, ini adalah kelompok kata frasa yang diawali oleh gerund dan diakhiri oleh modifier, kata yang menerangkan, objek, atau pelengkap yang berkaitan dengan gerund. Nah, contohnya itu swimming in the ocean is exciting. Berenang di laut itu menyenangkan. Nah, selain memiliki perbedaan, gerund dan gerund phrases juga memiliki persamaan. Yang pertama itu sebagai subjek, contohnya reading improves knowledge. Yang kedua sebagai objek langsung, contohnya I enjoy reading. Yang ketiga sebagai objek tidak langsung. Nah, meskipun penggunaan itu jarang terjadi ya dalam praktiknya. Nah, gerund atau gerund phrase itu dapat berfungsi sebagai nomina sesuai konteks kalimat. Dan yang keempat sebagai objek preposisi. Contohnya she is interested in painting dan yang terakhir sebagai pelengkap subjek. His favorite hobby is fishing. Oke teman-teman, tadi sudah saya jelaskan dan saya sampaikan, materi tentang participle, infinitive, dan gerund phrases kayak, apa apa yang dimaksud participle, infinitive, dan gerund maupun gerund phrases, bentuknya seperti apa dan fungsinya itu untuk apa saja. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi tersebut. Jadi, participle, infinitive, dan gerund phrases itu merupakan bentuk verbals, yaitu kata kerja yang berfungsi bukan sebagai kata kerja utama dalam kalimat. Jadi participle itu berfungsi sebagai kata sifat, adjektif, atau membentuk tenses dan kalimat pasif. Nah, infinitif, rumusnya to dan verb, to plus verb itu dapat berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan untuk menyatakan tujuan, alasan, atau hasil suatu tindakan. Sementara itu, gerund phrase adalah frasa yang diawali gerund, verb ing, dan berfungsi sebagai kata benda sehingga dapat menjadi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Dengan memahami ketiga bentuk tersebut, kita dapat menyusun kalimat bahasa Inggris yang lebih tepat, jelas, dan bervariasi sesuai dengan kaidah tata bahasa. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi participle infinitive dan gerund phrases. Semoga apa yang saya share ke teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman, terutama dalam penggunaan participle infinitive dan gerund phrases dalam bahasa Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.